nggak ada ya? Semua nggak ada ya? Oke. Kita masih pelajaran tentang strategi penginjilan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara Yesus bagaimana menginjili ya. Saya ambil buku ini, model-model penginjilan Yesus. Ini bukunya. Dan sebelum kita masuk di dalam pelajaran, saya ingin mengajak semuanya untuk membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Baca sama-sama ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Pasal 61 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Amin. Inilah tugas kita ya. Kalau roh Allah ada pada kita, kita akan menjadi saksi bagi mereka. Oke. Nah, kita akan masuk di dalam model PI Yesus. Model-model PI Yesus ini ada 10. Ada 10. Tetap pelajaran kita strategi misi. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai model PI Yesus. Kenapa saya nggak pakai istilah Tuhan Yesus Kristus? Karena waktu Yesus menginjili, dia itu bersifat 100% sebagai manusia. Jadi saya pakai Yesus. Karena Yesus belum mati, dikuburkan, bangkit. Nah, itu sudah baru Yesus itu sebagai sifat, dia pakai sifat kealahan ya. Jadi selama dia masih di dunia, dia memakai benar-benar 100% manusia adanya ya. Jadi penginjilan Yesus yang pertama itu yaitu penginjilan aktif. Mengapa disebut penginjilan aktif? Karena Yesus itu pergi mencari. Nah, Yesus itu pergi, aktif. Pergi. Plus mencari. Mencari jiwa-jiwa. Mencari jiwa-jiwa ke desa-desa dan ke kota-kota. Nah, ini bahkan sampai ke pantai-pantai ya kan. Buktinya apa? Murid-murid Tuhan Yesus 12 orang itu kebanyakan adalah orang-orang nelayan. Nah,
Berarti Yesus juga sampai pergi ke daerah pantai. Nah, ini ya. Jadi Yesus itu keliling. Nah, kita lihat ayatnya yang mendukung bahwa Yesus itu keliling mencari jiwa. Keliling ke desa-desa dan ke kota-kota. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Coba buka semuanya, baca sama-sama. Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Sudah? Semua sudah dapat? Bacalah 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, inilah penginjilan aktif itu adalah penginjilan yang pergi mencari. Itu namanya penginjilan aktif. Jadi nanti kalian kalau sudah diutus, sudah tidak lagi di bawah gembala. Kalau sekarang kan pelayanan kalian masih di bawah gembala kan? Nah, nanti kalau sudah benar-benar diutus, kalian harus melakukan ini. PI aktif seperti Yesus. Yesus pergi mencari jiwa keliling ke desa-desa dan ke kota-kota. Bahkan juga dikatakan, ini yang pertama ya, yang ke B dituliskan dia juga mengajar di rumah-rumah ibadah. Nah, mengajar di rumah-rumah ibadah. Nah, ini. Nah, kalau kalian nanti sudah jadi gembala, kan kalian juga ini sama mengajar kan di gereja. Berkhotbah tiap minggu itu kan termasuk mengajar, ya kan? Nanti bukan hanya berkhotbah aja, saudara nanti bikin PA atau bikin komsel dan sebagainya kan? Oke. Nah, kita baca di dalam ini Lukas 13 ayat yang kedua-dua. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-22. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, baca. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, ya. Jadi ayat dukungannya itu ada. Bukan hanya 1 tapi 2 ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pun juga dikatakan sampai Yesus katakan apa? Bahwa makananku itu ialah apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, karena dia merasa bahwa dia itu sebagai utusan dari Bapa. Nah, bahkan dikatakan juga ada di dalam Matius itu, nih dikatakan sampai makan pun aja Yesus itu nggak sempat. Karena apa? Begitu Yesus kalau berjalan keliling, orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Sampai apa? Mereka langsung ngikut kan? Ngikut tuh Yesus, kemana Yesus pergi. Nah inilah ya. Jadi lakukan nanti penginjilan aktif. Itu yang sangat-sangat kita perlukan, penginjilan aktif itu ya. Nah, yang kedua, kita akan lihat yang kedua adalah
penginjilan pasif. Penginjilan pasif ini apa? Yesus tidak mencari orang, tetapi orang itu datang kepada Yesus. Contohnya siapa? Nikodemus. Nah, Nikodemus itu dia datang. Nikodemus. Dia datang kepada Yesus. Itu di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Itu nggak usah dibuka, nggak usah dibaca. Nanti kalau kalian ada waktu, kalian baca-baca lagi pelajaran ini dan kalian baca itu ayat-ayatnya. Ingat kisah dari Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang yang istilahnya dia itu adalah orang yang sebetulnya dia sudah ngerti pelayanan. Tapi dia tidak ngerti tentang soal apa? Lahir baru. Nah, sampai dia katakan, mana bisa Tuhan? Mana bisa Yesus? Saya sudah istilahnya sudah dewasa, sudah tua, mau masuk lagi ke rahim ibu. Nah, itu kan. Nah, jadi makanya Yesus jelaskan kepada Nikodemus. Nah, terus selain Nikodemus juga siapa lagi yang datang? Seorang pemuda yang kaya. Nah, dia tanya tentang apa? Hidup yang kekal. Nah, karena dia kaya, begitu Yesus katakan jual hartamu semuanya. Dia apa? Pergi dengan sedih. Artinya apa? Jual hartamu. Bukan berarti hartanya semuanya tuh rumahnya dijualin dan sebagainya. Bukan. Maksudnya itu apa? Menyangkallah diri kamu. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Maksudnya itu. Ya. Nah, itu artinya kalau mau ikut aku, ikut Yesus, ya kan? Istilahnya harus pikul salib, menyangkal diri. Itulah. Nah, sama seperti kalian kan saat ini kalian menyangkal diri. Benar-benar menyangkal diri kan, meninggalkan keluarga, orang tua semuanya tinggal di sini ya kan. Nah, ini termasuk adalah apa? Menyangkal diri. Kalau di rumah kan enak, ya kan? Mau tidur, mau apa, nggak ngikutin peraturan dan sebagainya, gitu ya. Nah inilah, ini namanya penginjilan pasif. Nah nanti di lapangan pun juga kita itu, kalau orang tahu bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, orang itu pasti akan datang dengan kita. Kalau ada masalah minta didoakan dan sebagainya. Nah itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita memberitakan Injil. Nah ini ya. Nah ini. Jadi yang kedua itu adalah penginjilan pasif. Penginjilan pasif itu akan terjadi. Akan terjadi. Pasti. Yang namanya kalau kita sudah merintis itu pasti orang akan datang ya. Nah, udah dicatat ya ini ya. Ya. Belum? Nah. Nah, yang ini orang muda yang kaya itu ayatnya di dalam Lukas ya. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ini ayatnya. Tambahkan. Ya. Saya hapus.
Yang ketiga adalah PI massal dan sosial. Nah, ini contohnya adalah kita bisa mengadakan KKR. Itu contohnya itu. KKR. Nah, di dalam KKR ini misalnya ya, kita mau bikin acara KKR 3 hari. Terus siangnya kita bisa bikin misalnya pengobatan gratis. Nah, itu ya. Nah, selain itu juga bisa juga apa? Selain pengobatan gratis, bagi-bagi sembako atau apa. Tapi ingat, jangan hanya sekedar kasih. Itu bukan pelayanan, itu pemberian, saya bilang. Jadi mereka dikumpulkan untuk pengobatan gratis, kita ajak mereka doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu diperiksa, entah itu periksa darah, ya kan, tekanan darah, kolesterol dan sebagainya ya, itu. Nah, itu kita ajak doa dulu ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengadakan pengobatan gratis, semuanya ini karena Tuhan. Nah, mari kita berdoa, kita ajak. Nah, nggak usah kita bilang berdoa menurut keyakinan masing-masing, nggak usah. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pengobatan atau kita pemeriksaan. Nah, kesehatan kita. Udah, kita ajak doa. Tetap aja doa kita pakai dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Tapi kalau mayoritas yang datang misalnya Islam pakai dalam nama Isa Al-Masih, nggak apa-apa. Itu ya. Nah, ini. Jadi khotbah massal ini bisa kita bikin KKR ditambah pelayanan sosial itu ya. Sosial yang disebut kalau kita ada khotbah dan ada sosialnya ini disebut pelayanan holistik. Jadi memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani dan rohani. Nah, kalau penginjilan massal dan sosial Yesus itu kita lihat di dalam waktu khotbah di bukit. Nah, Yesus khotbah di bukit, itu orang banyak yang datang. Khotbah di bukit itu di dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Jadi banyak orang yang mendengarkan. Istilahnya hampir sama itu. Yesus itu KKR. Dan juga selain itu kita ingat Yesus memberi makan 5.000 orang dan juga 4.000 kan? Ya kan? Ada kan 4.000 juga kan? 4.000 orang. Nah, inilah. Nah, di sini Yesus termasuk membuat KKR. Ini. Sekali-sekali gereja kita bisa bikin KKR. Kalau ada misalnya hamba-hamba Tuhan, biasanya hamba-hamba Tuhan yang dari Jakarta, dari kota-kota besar, kadang mereka datang dengan timnya, dengan membawa apa? Mereka jadi sponsor, yaitu pengobatan gratis. Mereka beli sembako, mereka bawa juga
pakaian-pakaian yang layak dipakai itu dan sebagainya. Ini. Dan ada juga satu gereja GBI, namanya itu GBI apa ya, saya lupa. Waktu saya masih kuliah di Jakarta itu saya bergabung di GBI tersebut. Itu dia setiap bulan puasa, setiap kali bulan puasa ambil satu hari penuh ya, itu mereka mengadakan apa? Basar. Jadi harga-harga beras yang 5 kilo itu sebetulnya harganya 60.000, dijual 30.000. Terus selain itu juga mereka pokoknya harganya itu dibikin separuh harga gitu. Baju-baju juga. Nah, itu biasanya mereka adakan itu 2 minggu sebelum Lebaran. Dalam satu hari itu dari pagi jam 1 sampai jam 12 siang atau jam 12 siang tutup dulu, makan ya, kita habis makan dibuka lagi jam 3 sampai jam 6 sore. Nah, jam 6 sore itu kita ajak buka puasa bersama rame-rame. Itu GBI apa itu? Saya lupa namanya itu. Nah itu. Karena waktu itu saya sebagai mahasiswa sama seperti kalian, saya ke pelayanannya itu di GBI itu. Nah itu ya. Nah itu bisa dilakukan kalau ada donaturnya. Karena di gereja itu jemaatnya bos-bos. Jadi ya nggak salah lah kalau mereka ada nyumbang beras, nyumbang apa terus dijual dengan separuh harga ya. Itu sangat menolong sekali penduduk di situ itu. Makanya gereja di situ itu aman-aman. Jakarta kan sering terjadi demo kan. Nah, aman-aman itu gereja karena apa? Masyarakat itu sangat apa? Diberkati. Tiap tahun kita bikin basar itulah. Nah, ini ya. Jadi baju-baju yang dijual itu bukan baju bekas. Baju-baju dari toko itu. Ya. Oke. Ini yang ketiga ya. Nah, kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu penginjilan dialog. Penginjilan dialog ini Yesus bersama dengan ahli Taurat dan Farisi, ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi. Nah, ini. Nah, biasanya kalau penginjilan dialog ini kita harus fasih. Kita itu harus fasih berbicara. Kalau dialog ini ya. Nah, contohnya kita lihat di dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayo kita baca. Ya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 kita baca. Sama-sama ya, kita baca. Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sudah dapat? Amin. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada dia, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai 22 ya. Nah, di sini kita lihat kadangkala itu kita itu juga menemui orang-orang Farisi. Di gereja itu banyak loh. Orang Kristen itu banyak. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dia mau ngetes sampai di mana kepandaian kita. Nah, jadi makanya kalau sudah masuk di dalam PI dialog ini, benar-benar kita harus minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menjawab sampai mereka itu terdiam seperti Yesus kan, ya kan? Yesus tahu mereka ini mancing dia itu pertanyaannya itu tidak tulus dia. Nah, jadi sama kita itu nanti di lapangan itu akan menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, ya kita sabar-sabar aja menjawab sambil dalam hati, "Tuhan tolong saya supaya saya bisa jawab." Itu ya. Inilah. Jadi penginjilan dialog ini kita harus benar-benar menguasai Alkitab. Makanya banyak-banyaklah baca Alkitab supaya kita tahu ya isi dari Alkitab sehingga kita bisa ini sudah catat ya? Oke. Nah. Kita masuk yang kelima. Jadi kalau penginjilan dialog ini kita jawabnya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang sekarang masuk yang kelima. Yang kelima, PI gaya pengajaran. Gaya pengajaran. PI gaya pengajaran ini Yesus menggunakan perumpamaan. Bisa juga kita PI gaya pengajaran kita pakai tentang kesaksian pribadi kita, bisa kesaksian pribadi sendiri atau kesaksian dari orang lain bisa juga. Ini ya. Yesus PI
dengan gaya pengajaran perumpamaan. Contohnya Yesus sering memberikan perumpamaan tentang apa? Kambing dan domba, ya kan? Kambing dan domba. Terus gembala dan domba. Terus selain itu juga penabur. Pelita. Bisa juga, ya ada memang. Nah, dan sebagainya. Ya kan, banyak itu kan perumpamaan di dalam Matius, Markus, Lukas itu. Nah, ya anaknya yang hilang dan sebagainya. Nah, ini. Jadi dengan adanya PI gaya pengajaran kita itu tergantung dari apa? Pembicaraan kita. Jadi kalau kita ber-PI, kita itu harus melihat arah orang yang kita Injil itu, arahnya dia itu mau ngomong apa gitu. Itu ya. Nah, ini. Jadi yang kelima ini adalah gaya pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan. Dan kita juga bisa memakai gaya seperti Yesus perumpamaan di dalam Alkitab, dan juga bisa memakai kesaksian pribadi kita sendiri. Nah, dan juga bisa juga orang lain ya. Oke. Sudah catat? Oke. Nah, dari model-model penginjilan Yesus dari 1 sampai 5 ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada kita lanjut ya. Yang keenam. PI nominal. PI nominal ini artinya apa? PI yang berserah kepada Roh Kudus. Itu nominal. Jadi tidak pakai logika kita. Nah, jadi berjalan saja berdasarkan berdasarkan Roh Kudus. Seperti pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, ya benar, Lazarus. Itu Yohanes 11 itu. Nah, pada waktu Yesus diberitahu bahwa Lazarus itu meninggal, Yesus tenang-tenang saja. Waktu dibilang sakit, ya kan? Hanya dibilang Lazarus sakit, Yesus tenang-tenang saja. Sampai akhirnya Lazarus mati. Nah, di sini karena Yesus tahu banyak orang yang hadir waktu Yesus datang, padahal Lazarus sudah dikuburkan, mereka masih meratapi Lazarus. Nah, di sini Yesus apa? Hanya berserah kepada Bapaknya. Kalau kita lihat di dalam pembacaan Alkitab, Yesus katakan apa? Bapakku nyatakan kemuliaan. Artinya apa? Benar-benar berserah kepada Roh. Nah, berserah pada Roh Kudus. Nominal. Jadi tidak pakai pikiran kita, tidak pakai apa. Kita benar-benar berdasarkan akan kuasa dari Roh Kudus ini. Ini PI nominal. Bisa juga nanti kita itu dihadapkan. Tiba-tiba orang datang, panggil untuk ke rumahnya, anaknya sakit. Mati. Nah, jadi kita datang.
siap kita datang, kita berdoa aja. Kita kasih tahu mereka dulu firman Tuhan. Nah, itu. Nah, sekarang sakitnya sakit apa? Yang penting kita berserah saja kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan nyatakan mujizat bagi keluarga itu, ya hari itu juga mujizat terjadi sembuh, ya kan? Nah, itu. Mau tanya kamu? Sudah, jangan tunjuk-tunjuk. Nanti ribut lagi. Udah. Mau tanya? Enggak. Nah, udah jangan gitu. Jangan gitu. Nanti ribut lagi ya. Nah, oke. Jadi ini ya. Nah, ini banyak mujizat yang terjadi yang tidak disengaja oleh Tuhan. Contohnya apa? Pada waktu Yesus mau membangkitkan anak Yairus, tiba-tiba apa? Ada seorang perempuan pendaharahan kan menjamah jubah Yesus. Nah, ini disebut apa? PI nominal. Karena apa? Yesus enggak khotbah, enggak apa. Ya kan? Tahu-tahu dipanggil dia apa? Udah. Yesus hanya berserah saja. Terjadilah mujizat. Nah, ini. Yang ketujuh. Kita masuk yang ketujuh. Penginjilan gaya hidup. Kalau penginjilan gaya hidup ini jelas dituntut apa? Dituntut perilaku kita, perkataan kita. Ya, ini. Gaya hidup ini dituntut perilaku kita. Baik itu perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Itu. Ini. Jadi benar-benar kita dituntut untuk menjadi apa? Ya, menjadi berkat. Inilah PI gaya hidup. Jadi yang terpenting dari 10 ini ya nanti itu adalah 2 hal. Yaitu penginjilan aktif untuk mencari jiwa supaya gereja kita banyak jemaat. Ya kan? Sama ini yang diperlukan itu. Gaya hidup, kesaksian kita untuk supaya kita menjadi berkat di kampung yang ada. Jadi kalau kita ibu-ibu bergabunglah untuk ikut apa PKK, ikut. Nah, ibu-ibu ada kegiatan apa, posyandu kita diundang ikut. Nggak apa-apa, untuk supaya kita kenal kan. Kalau kita sudah kenal kan kita bisa nginjilin. Nah, itu bantu-bantu di posyandu, enggak apa-apa. Ya, itu merupakan pelayanan itu. Pelayanan sosial. Itu. Ya. Walaupun kita masih muda, enggak apa-apa, mereka malah senang dengan kita. Nah. Janganlah. Ya, jadi oke. Ini gaya hidup. Jadi misalnya apa? Nanti acara 17 Agustus. Ibu-ibu kan pasti ada lomba ini, lomba itu. Ikuti kegiatan-kegiatan yang di kampung. Ya. Baik yang ya kita harus lihat dulu lah. Kalau yang tidak kita sudah jadi hamba Tuhan, masa kita mau joget-joget ya janganlah. Ya kalau mereka karaoke lagu dunia, dia bilang, wah maaf ya, saya mau nyanyi. Jangan langsung bilang rohani, saya mau nyanyi bisa nggak saya? Cuma kalau lagu-lagu ini saya nggak bisa. Nyanyi aja, kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Nggak apa-apa, sudah. Nggak masalah. Jadi jangan hidup kita itu jangan di hadapan mereka itu sok suci. Terus hidup kita itu jangan istilahnya, wah aku beda. Jangan, biasa aja. Biasa aja. Saya kalau dengan teman-teman saya yang mereka datang itu mereka budak-budak semuanya. Saya santai aja, rileks aja. Masih muda semua tuh. Mereka itu. Ada sekitar 18 mereka itu. Orang budak-budak semua itu. Iya. Saya lagi jalan pagi. Nah, saya kalau di Singkawang, saya bangun jam 3. Jam 3 sampai jam 4 itu saya udah apa itu? Ya. Jadi saya kalau di Singkawang, saya bangun jam 3. Jam 3 saya bangun, itu saya penyembahan, doa, baca Alkitab. Habis itu sampai jam 4 lewat, udah jam 4 lewat saya siap-siap. Saya siap-siap pakai sepatu olahraga apa, jam 5 saya keluar jalan. Nah di situ saya ketemu mereka. Nah begitu saya kenalan ketemu mereka, akhirnya apa? Jadi teman akrab. Dan saya sering korban sengaja. Kalau ada berkat, datang ke tempat saya. Kita goreng pisang. Pas kebetulan kan kalian tahu, di belakang itu banyak pohon pisang kan? Kalau panen, saya bilang ayo kita goreng pisang. Atau kita bikin kolak. Udah keluar. Pisang nggak beli, ya kan? Paling keluar cuma gula, tepung, ya kan? Dan sebagainya. Kita makan rame-rame. Nah, nggak ada pisang. Ya, kalau mereka bisa semua, kadang semua datang 18 itu. Nah, iya. Nah, itu saya memang rencana sebenarnya saya mau merintis di Singkawang karena itu saya sudah ada mereka itu. Nah, jadi saya sengaja saya deketin mereka. Nah, dengan tujuan saya itu jalan kaki itu memang saya mau kenalan sama mereka. Akhirnya akrab. Nah, itu. Jadi kita banyak cara untuk kita pendatang baru itu mau kita kenalan mau apa itu ya banyak cara. Soalnya kalau saya sekarang sudah ada kuat lagi. Kalau suruh main badminton apa sudah nggak mampu lah. Sudah umur 50 lebih saya udah nggak mampu. Kalau dulu saya cari jiwa waktu saya merintis di Kepulauan Riau, saya sengaja sama teman saya pohon satu saya ikat pakai tali. Kita sengaja main badminton. Mereka datang. Nah akhirnya dari situlah pemuda saya banyak. Anak-anak sekolah minggu saya banyak. Kawan saya suruh ajarlah mereka yang belum sekolah ABC dan sebagainya. Yang sudah sekolah kita ajari matematika atau apa. Kalau matematika SD kan masih bisa lah saya. Kalau sudah SMP SMA lupa lah saya rumus-rumus. Terus terang aja. Sekarang kan sudah beda matematikanya. Zaman saya dengan zaman sekarang kan sudah beda. Nah itulah kita kasih aja sama mereka. Nah di situ orang tua mereka nih pertama belajar, habis gitu hari Minggu kita kumpul ya. Saya bilang kita kumpul hari Minggu belajar nyanyi ya kita. Yang saya ajarkan ya nyanyi rohani lah, sekolah minggu lah. Saya kasih firman Tuhan lah. Selama 1 tahun anak-anak yang saya didik, remaja, pemuda dan sebagainya saya nggak pakai kolektor. Dengan iman aja saya. Tapi hidup kok saya. Nah itu. Dengan cara gitulah kalian nanti. Santai aja, rileks aja. Gitu. Kalau di daerah orang Kristen kalian bilang pendeta nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat Muslim kalian diam-diam dulu.
Karena apa? Muslim itu sangat fanatik sekali loh dengan Kristen kan. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi kalau saya sama mereka Buddha, kalau sama Buddha saya terus terang saya pendeta. Saya bilang saya pendeta. Nah, itu. Kalau dengan Katolik nggak apa-apa. Bilang aja pendeta, saya pendeta. Pokoknya kalau sama Muslim jangan. Nah, kalau tanya adik ini kerjanya apa? Ya, saya datang ke sini, saya mau mengajar, itu aja lah. Kalau ditanya ngajar apa, ya kalau anak-anak mau ini bisa saya ajar untuk membaca, untuk apa gitu. Dengan tanpa dipungut biaya, bilang aja gitu. Kalau mereka tanya Kristen ya, iya, bilangnya ya Kristen, gitu. Gitu. Kalau sama Muslim itu kita harus hati-hati, gitu. Kalau sama Katolik, Buddha, terus terang aja nggak apa-apa. Saya sama mereka kenalan, langsung saya pekerjaan kakak apa? Saya pendeta. Langsung saya bilang gitu. Yang penting mereka lihat kan bagaimana sikap kita kan. Nah, itu. Sampai saya di sini pun juga mereka masih ingat, masih kasih makanan saya. Kalau saya di Singkawang hampir setiap hari saya dapat makanan dari mereka. Jarang masak saya. Ya. Ya. Mereka semua sudah akrab. Pagi jalan kaki sama-sama. Sore kita kadang naik gunung sama-sama. Kadang kita jalan ke pantai sama-sama. Mereka ngajak saya ikut aja. Dengan tujuan itu. Untuk nih. Mereka udah bilang. Udahlah saya mau ikut kakak lah. Belajar-belajar sama kakak ya. Boleh. Saya bilang gitu. Nah, jadi santai aja. Gak usah tegang. Pertamanya mereka gak tahu. Dipikirnya saya itu cuma hanya ya penjaga gereja. Dipikirnya. Saya bilang saya tinggal di gereja. Saya pendeta. Pertama dia gak tahu. Loh, kakak ini jaga gereja. Enggak, saya pendeta. Saya bilang gitu. Baru mereka. Jadi kita itu kalau sama sesama masyarakat santai aja. Tapi ingat bahwa kalian di tengah-tengah mereka itu kalian lain daripada yang lain. Ingat, tapi jangan sombong ya. Lain daripada yang lain karena kalian itu adalah utusan Allah. Nah itu. Saya gitu sama mereka. Udah akrab. Gak ada batas-batasan. Udah sering saya. Kadang 1 bulan 2 kali saya panggil mereka. Ayo kumpul. Kita makan yuk. Ini. Bahkan mereka bilang apa? Ih, kakak ini duitnya banyak ya. Tapi kalau mereka yang manggil kita makan. Mereka itu enggak. Nah, nanti misalnya kita bikin mie. Siapa yang beli mie-nya, siapa yang beli dagingnya, siapa yang beli sayurnya. Itu. Begitu kalau mereka. Tapi kalau saya enggak. Udah. Bahkan mereka bilang, kakak gajinya besar ya. Dipikirin saya gajinya besar. Padahal saya di gereja itu mana ada gaji saya. Enggak ada saya gajinya. Nah itulah kemurahan Tuhan. Ya, jadi santai aja. Untuk gaya hidup itu santai saja kita. Nah, ada seorang misi teman saya dari Inggris. Dia misi di daerah Medan. Nah, waktu tanggal 17 Agustus, biasa kalau di kampung-kampung kan bikin ini kan perlombaan gitu kan. Nah, pada waktu bikin perlombaan, saat selesai dia bikin apa? Dia bikin kue. Dia bikin kue warna merah putih. Kan bendera kita merah putih kan? Nah, dia bikin agar-agar merah putih, bikin kue merah putih, ya. Nah, dikasih. Selesai. Dibawa makan rame-rame. Nah, harus ada pengorbanan kita. Kalau mau
gaya hidup. Relalah aja. Saya kalau ngajak makan mereka tuh nggak mahal-mahal saya. Pisang goreng, pisang gratis. Ya, pisangnya gratis kan? Cuma gula aja tepung berapa sih? Nggak sampai 30.000. Paling 20.000. Kalau enggak saya ajak mereka apa? Ayo makan kacang hijau. Mereka apa? Kacang hijau cuma berapa? Udah. Nah, ya, jadi mereka kadang mereka sungkan. Kalau saya yang bilang ayo kumpul ke tempat saya, mereka tahu. Pasti kita bikin makanan. Kadang mereka bawa juga di rumah. Bawa makanan ini, makanan itu nanti. Mereka. Jadi kita sudah sambil ngomong-ngomong, sambil apa. Kalau dia ngomongnya apa saya arahkan. Saya arahkan semuanya. Itu ibu-ibu semua itu sudah punya anak-anak. Sudah punya anak itu mereka itu. Ada yang punya cucu itu. Nah, ya mau tanya apa? Nah? Ya. Nah. Ya kita dari pembicaraan mereka, biasanya mereka kalau belum Kristen itu kadang mereka tuh kan nggak sadar karena kebiasaan mereka misalnya ngomong kebun binatang gitu kan. Itu saya tegur. Kalau saya sorry ya, gitu. Janganlah, kita ini sudah ibu-ibu. Nanti kalau kedengaran anak kita nggak bagus, anak kita juga ikut nanti. Ya sama anak muda ya kita kasih tahu. Ya. Nah. Ya itulah kita arahkan. Apa pembicaraannya itu kita arahkan. Seringkali kalau ibu-ibu, kalau saya ya, karena mereka itu ibu-ibu, mereka sering bilang, aduh susah, suami saya judi, gini. Saya bilang, kamu pingin suamimu lepas dari judi, berdoa. Kita berdoa sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah suami. Nah, di saat dia ngomong apa, disitulah kita mengarahkan. Nah, itu. Jadi kita jangan ikut arus mereka, jangan. Kalau dia ngomong kotor apa-apa, kita janganlah. Ya kalau dia bilang kamu dulu juga, iya dulu memang saya gitu. Tapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya belajar. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan saya. Dan saya percaya juga kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan juga akan mengubahkan kamu. Nah kita bisa gitu. Makanya lihat dari pembicaraan. Waktu saya pindah di sini mereka itu sedih semua. Saya pun juga sempat sedih. Mungkin begitu saya sampai di sini saya sakit, akhirnya saya langsung sakit itu mungkin karena mereka ini ya nggak tahu juga. Nah itu karena kita benar-benar sudah kompak, kita benar-benar sudah ini. Makanya perlu adanya pengorbanan gaya hidup ini. Supaya akrab, supaya apa ya kita ajak makan. Nggak usah mahal-mahal. Kacang hijau cuma berapa sih? Ya kan? Jadi istilahnya kita juga harus ada berani berkorban. Itu ya. Oke. Sudah jam 11. Mau istirahat sebentar. Nah, mau ke kamar mandi saya kasih kesempatan. Enggak. Kalau enggak ya udah kita nyanyi aja. Nyanyi yang gembira. Oke. Yang suka cita. Ya boleh. Berdiri. Bangkit berdiri.
Nyanyi yang serius ya, nyanyi yang serius. Kalau bisa pakai gitar, pakai gitar. Kalau enggak. Ayo. Oke, nggak bisa ya udah. Ayo, 1, 2, 3. Jadi mau bikin siapa? Kamu? Terserah siapa yang mau pimpin. Ini yang kalau tidak disuruh. Hati yang gembira adalah apa? Oke. Kalau tadi PI gaya hidup ya, gaya hidup itu berarti kita dituntut untuk perilaku kita. Seperti Yesus kan, Yesus itu setiap kali ada yang datang, dia katakan apa? Nikodemus saja datang, engkau guru yang baik, ya kan? Nah, setiap kali seorang anak muda pun juga datang, guru, engkau adalah guru yang baik. Ya. Jadi berarti di situ membuktikan bahwa Yesus itu gaya hidupnya benar-benar menjadi berkat. Itu ya, yang ke-7 tadi. Dan kita masuk yang ke-8. Yang ke-8 adalah PI doa. Nah, ini. PI doa ini yaitu bisa doa keliling. Doa keliling. Nah, misalnya contohnya seperti di daerah sini. Daerah sini kalau kita mau menjangkau di Gang Manggis, kita bisa apa? Habis doa pagi, nah kita bisa jalan. Jalan keliling kita sambil berdoa dalam hati, Tuhan berkati rumah-rumah ini dengan keselamatan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya bagi setiap rumah yang ada di tempat ini atau daerah ini. Terus di Trans kita bisa jalan dan sebagainya. Itu namanya doa penginjilan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sudah kita injili, kita catat namanya dan kita doakan. Ini. Itu namanya doa penginjilan. Nah, ini. Bisa juga kita doa penginjilan juga untuk keluarga kita. Supaya bapak, mama kita, kakak, adik, ya kan, ipar kita semuanya kita doakan supaya percaya Tuhan Yesus. Itu penginjilan lewat doa. Ini ya. Nah, doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga supaya diselamatkan. Terus penginjilan doa untuk bangsa dan negara. Khususnya negara Indonesia ya. Karena kita tinggal di Indonesia. Bisa juga dipersingkat kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal, di mana kita merintis itu. Doa untuk bangsa dan negara atau kota kita. Itu ada di dalam Yeremia. Di situ dituliskan bahwa kesejahteraan kota itu tergantung dari kita, orang-orang percaya. Ini ya. Nah, inilah. Dan kalau kita lihat di dalam Markus, saya lupa catat
ayatnya dikatakan pagi-pagi buta Yesus itu berdoa. Ya. Jadi kita mau ikut jejaknya Yesus ya. Dan PI doa ini kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ini adalah doa Yesus untuk supaya orang-orang Kristen bersatu. Bersatu. Kalau orang-orang Kristen bersatu, orang-orang yang percaya Tuhan bersatu, pasti jiwa-jiwa pun juga akan diselamatkan. Inilah. Ya. Ini yang ke-8. Sudah dicatat? Yang ke-9. PI kontinuitas. Artinya ini penginjilan sesuai keadaan orang yang diinjili. Ini artinya kontinuitas. Contohnya Yesus dan Petrus. Itu Yohanes 21. Ingat, Yesus bertanya apa? Apakah engkau mengasihi aku sampai berapa kali? 3 kali. Nah, di sini khotbah tersebut Yesus secara pribadi dengan Petrus karena waktu itu Petrus sudah merasa kecewa. Karena apa? Kok yang namanya Yesus berkuasa kok bisa mati? Nah, dan Yesus meyakinkan bahwa dia itu tidak mati selamanya, dia hidup. Dia yakinkan kepada Petrus. Karena Petrus apa? Setelah Yesus mati, Petrus itu tidak lagi menjadi penjala manusia. Imannya sudah mulai luntur. Dia katakan apa kepada teman-temannya? Aku akan menjala ikan. Nah, sehingga apa? Teman-temannya ikut. Petrus itu adalah orang yang berpengaruh. Nah, sehingga apa? Nah, dengan demikian makanya Yesus datang secara langsung kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya, untuk memulihkan kembali bahwa kamu itu sudah bukan lagi nelayan. Kamu itu adalah penjala manusia. Nah, ini. Akhirnya apa? Petrus sadar kan? Bahkan dia sampai dia akhirnya matinya apa? Dia matinya disalib tapi dia bilang apa? Saya tidak mau menyamai Yesus. Saya mau kepala di bawah. Nah itu. Sehingga dia akhirnya menjadi martir. Atau ya mati syahid ya. Nah inilah. Ini penginjilan. Nah sama seperti kita nanti misalnya kita jumpa dengan orang yang apa? Imannya sudah luntur. Yang mereka sudah kecewa, mungkin dia pernah kecewa dengan hamba Tuhan. Nah itu kita harus bisa pulihkan. Seperti Yesus bisa memulihkan Petrus. Nah tugas kita tuh seakan-akan berat. Tapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Pasti bisa. Ya. Dan yang kedua. Yesus dan Thomas. Yesus dan Thomas ingat waktu
murid-muridnya tuh mengatakan kepada Thomas, Yesus itu hidup, Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya kan? Thomas katakan apa? Sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangan Yesus yang bekas paku dan lambung Yesus, aku tidak percaya. Nah, di sini apa? Yesus memulihkan kembali kepada Thomas. Sehingga Yesus katakan apa? Berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, inilah. Nanti di lapangan pasti kalian berjumpa dengan orang-orang seperti Petrus, Thomas. Mereka yang sudah lama tidak ke gereja, kecewa dengan majelis atau kecewa dengan sesama orang-orang Kristen. Nah, itulah tugas kalian untuk memulihkan kembali iman mereka. Nah, ini ya. Ini PI sesuai keadaan orang yang kita injili itu. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-9 ini ngerti ya? Udah ngerti jelas? Oke ya. Udah dicatat? Yang terakhir 10. Yang terakhir yang ke-10. PI rasional. Nah, PI rasional ini kita itu mesti harus hati-hati. Dituntut bahwa kita itu harus berpengetahuan luas. Bukan hanya pengetahuan tentang Alkitab, tapi kita juga harus tahu pengetahuan politik. Kita juga harus tahu dunia apa, khususnya yang laki-laki, dunia bola. Nah, itu kadangkala kalau sudah kita menginjili bapak-bapak atau anak muda, mereka sukanya itu suka berbicara tentang bola, tentang apa. Nah, kita harus bisa. Nah, mereka cerita, wah itu hebat, gol, bisa gol gitu. Nah, sama Pak dengan kita Pak. Hidup kita harus juga menyampai ke kemenangan. Kemenangan khususnya iman kita. Nah, itu kita arahkan ke situ. Nah, ini ya. Kalau dengan orang rasio ini, mereka suka pakai ini. Contohnya yang kalian kemarin kan, teori Darwin dikeluarkan. Nah, ini kita harus bisa menjawab. Kita harus bisa ini. Ini adalah biasanya orang-orang yang suka pakai logika. Orang-orang yang pandai. Nah, jadi kita jangan kalah. Hikmat yang dari surga itu melebihi hikmat yang ada di dunia. Jadi ingat, saudara adalah utusan Allah. Utusan Allah yang penuh dengan hikmat dari surga. Tadi kan kita di dalam Yesaya sudah bacakan, ya kan? Bahwa apa? Roh Allah ada padaku, bahwa aku akan melepaskan orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Apa kan tadi? Nah, inilah tugas kita. Jadi kalau untuk penginjilan rasio, ketemu orang yang ininya jalan pakai ini, wah kita mesti harus pandai-pandai, kita minta hikmat lah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, ya misalnya kita ada sesuatu yang nggak bisa jawab, ya kita jujur aja, maaf ya Pak Bu, kalau ini saya masih kurang paham lah, nantilah Pak, kita lain kali kalau saya ada jawabannya saya akan jawab gitu. Kita semuanya di dunia ini masih belajar Pak. Bilang aja, kita manusia, ingat Pak, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Nah, itu. Nah.
Nah, jalan terus gitu ya. Nah, ya itu sudahlah, kita serahkan saja sama Tuhan lah. Yang penting kalau dengan orang yang suka pakai rasio pikiran, kita jangan sampai debat ya. Itu jaga, jangan sampai kita debat. Hindari perdebatan di dalam penginjilan ini. Nah, ini. Jadi makanya kalau kita nanti kalau sudah di lapangan, makanya sering-seringlah kalian juga nonton TV tapi berita ya, jangan sinetron. Nah, ya berita itu untuk tambah pengetahuan kalian. Nah, supaya apa? Untuk pasti kita menghadapi di dalam lapangan gaya PI-nya Yesus itu pasti berlaku. Ada, kita pasti hadapi. Itu semuanya itu kita pasti hadapi itu nanti itu ya. Jadi makanya pelajaran ini jangan hanya sekedar kita belajar, tetapi catatan-catatan itu dibaca-baca ulang. Supaya apa? Mengingatkan kita nanti di lapangan itu. Nah, itu ya. Ini udah 10 ya? Ya, sorry. Nah, inilah. Jadi model-model PI Yesus itu ada 10. Nah, ini. Buku yang saya pakai ini bukunya. Nih. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan, kita itu harus rajin-rajin baca. Harus rajin-rajin baca. Baik itu buku tebal, baik itu apa? Itu dituntut. Nah. Ya. Oke, dari ke-10 ini semuanya ada pertanyaan enggak? Udah jelas semuanya? Enggak ada pertanyaan? Nah, waktu kita masih 10 menit. Kalau misalnya ada mau tanya apa, silakan. Udah, enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan kita masuk penyembahan aja yuk. Ya.